Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Subono, juga teman-teman yang menempuh mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi metode pengembangan training tradisional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Nizar Nazarudin dengan NIM 2019-11599. Yang kedua yaitu saya sendiri, Uswatun Hasanah, NIM 2019-11602. Selanjutnya yaitu Ida Ul Husna dengan NIM 2019-11669. Selanjutnya yaitu Nurjana dengan NIM 2019-11569. Selanjutnya yaitu Ken Fajri Amelia Balkis dengan NIM 2019-11397. Dan yang terakhir yaitu Wahyu Chandra Utomo dengan NIM 2019-11758. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Nazarudin dengan NIM 2019-11599. Baik, saya akan membacakan definisi metode pelatihan. Metode pelatihan berarti ketepatan cara penyampaian yang digunakan selama pelatihan itu berlangsung. Training yang tidak terlepas dari pengembangan kemampuan, pengukuran tujuan yang jelas, dan perubahan sikap dapat diterapkan dengan beberapa pilihan metode sesuai dengan lingkungan pelatihan. Selanjutnya, ini ada beberapa tujuan training. Tujuan training antara lain yaitu 1. Meningkatkan kemampuan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ken Fajri Amelia Balkis, NIM 2019-11397. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nizar. Apa itu metode pelatihan tradisional? Dari buku Raymond No yang berjudul Training and Development tahun 2010, metode tradisional adalah metode pelatihan yang tidak menggunakan teknologi baru, misalnya internet, dalam penyampaiannya kepada para peserta atau para tenaga kerja. Oke, selanjutnya ada metode penelitian tradisional, itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni presentation method, yang kedua ada hand-on method, dan yang ketiga ada group building method. Nah, dalam presentation method ini terbagi menjadi 2, yakni yang pertama ada lecture atau perkuliahan, yang kedua ada audio visual teknik. Nah, dalam hand-on method itu ada 6. Yang pertama ada on the job training, yang kedua ada simulation, yang ketiga ada case study, yang keempat ada business game, yang kelima ada role play, yang keenam ada behavior modeling. Nah, yang ketiga dalam group building method. Nah, itu terbagi menjadi 4, ada experiential learning, yang kedua ada adventure learning, yang ketiga ada team training, dan yang keempat ada action learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Latihan pengalaman. Karyawan berpartisipasi dalam permainan peran, simulasi, atau jenis pelatihan yang melibatkan tatap muka langsung. Yang pertama, mentoring dan coaching. Karyawan bekerja dengan karyawan yang berpengalaman yang memberikan informasi, dukungan, dan dorongan. Yang kedua, rotasi kerja. Karyawan bekerja di berbagai bidang pekerjaan sehingga mengenal beragam tugas. Yang ketiga, manual atau buku kerja. Karyawan merujuk pada buku pelatihan dan manual untuk mendapatkan informasi.
Yang terakhir, on the job training dan off the job training. Metode pelatihan yang dilihat dari segi tempat pelatihan. Metode on the job training yaitu pelatihan langsung pada jabatan bertujuan mengenalkan secara langsung pada trains tentang seluk-beluk tugas tersebut. Cocok bagi pelatihan karyawan baru, karyawan magang. Penggunaan teknologi baru dan karyawan yang baru dipromosikan pada jabatan baru. Yang kedua, metode of the job training ditujukan bagi peningkatan kemampuan keahlian yang tidak terkait dengan job secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi kebersihan dalam menjalankan tugas, contohnya kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya Ida Ulusena, NIM 2019-11669. Cara penyampaian pengembangan training. 1. Membuat variasi dalam penyampaian materi. Ada banyak pilihan media dan metode yang bisa dipertimbangkan. Variasikan gaya dan kecepatan saat pelatihan untuk membangkitkan antusias peserta dan membuat mereka lebih mudah menyerap materi yang diberikan. 2. Melakukan pengulangan dengan cara yang berbeda. Misalnya, penyampaian materi dilakukan dengan gaya formal, maka agar lebih menarik, pengulangan bisa dilakukan dengan cara informal. Manfaatkan berbagai media seperti gambar, foto, atau ilustrasi yang membangkitkan respon peserta dan mengingatkan mereka tentang materi yang sudah didapatkan sebelumnya. 3. Memanfaatkan berbagai media. Dalam presentasi, harus menggunakan berbagai media yang berbeda-beda untuk membuat presentasi hidup atau mencegah kejenuhan dalam penyampaian materi. Untuk itu, dalam penggunaan media harus menarik agar karyawan lebih antusias mengikuti pelatihan. Yang keempat, yaitu mendapatkan umpan balik dari karyawan. Penyelenggaraan pelatihan sebaiknya lebih peka terhadap penilaian karyawan yang mengikuti program tersebut. Mintakan pendapat objektif yang nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari pelatihan beserta kontennya. Menyampaikan materi pelatihan dengan singkat dan jelas. Karyawan yang mengikuti program training bukan lagi peserta seumuran anak sekolah dasar. Pengetahuan dan kemampuan mereka telah jauh berkembang sehingga penyampaian materi yang hanya berbentuk tulisan panjang saja akan terasa membosankan. 6. Memanfaatkan jasa trainer yang profesional. Apabila perusahaan kesulitan dalam memilih kandidat intern untuk memberikan pelatihan, langkah alternatif yang bisa diambil yaitu meminta bantuan perusahaan penyedia jasa training. Pastikan mereka profesional dan memiliki reputasi yang baik. Berikan kesempatan yang sama bagi semua peserta untuk terlibat langsung dalam masa pelatihan. 7. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk terlibat langsung. Contohnya, kesempatan bertanya dan mengutarakan pendapat. Partisipasi ini penting untuk mengetahui antusias peserta dan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Nama saya Nurjana, NIM 2019-11569. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat evaluasi program pelatihan antara lain dapat membenarkan investasi dalam pelatihan. 2. Memastikan bahwa pelatihan bertujuan untuk membuat perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan para individu dan organisasi. Mengevaluasi investasi pelatihan yang berkenaan dengan biaya dan nilai manfaat bagi staf lini dalam.